Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dan penuh inspirasi dari kami. Yuk, langsung kita mulai. Band punk Sukatani, yang sebelumnya menjadi sorotan publik karena lagu kontroversial Bayar Bayar Bayar, kini mengeluarkan pernyataan resmi melalui Instagram Stories. Dalam unggahannya, Sukatani mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan para penggemar dan simpati yang mengalir sejak kontroversi meletus. Di balik pernyataan tersebut, band yang berasal dari Purbalingga ini juga mengumumkan pencabutan kuasa hukum dari Tommy Gumilang, si Tom Gum Law Firm, yang selama ini mendampingi mereka dalam menghadapi polemik yang melibatkan lagu tersebut. Lagu Bayar 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 sempat memicu gejolak di media sosial dan menarik perhatian aparat penegak hukum. Awal mula kontroversi bermula ketika lirik lagu yang dianggap sebagai kritik tajam ditujukan kepada institusi tertentu, termasuk Polri. Dalam sebuah video permintaan maaf yang kemudian viral, Sukatani menjelaskan bahwa lagu tersebut tidak dimaksudkan untuk menyerang institusi Polri secara langsung, melainkan sebagai bentuk kritik terhadap sejumlah oknum yang dinilai menyalahgunakan kewenangan. Video tersebut juga berisikan permintaan maaf secara terbuka kepada Kapolri dan seluruh jajaran Polri, serta himbauan agar para pendengar untuk menghapus lagu tersebut dari berbagai platform media sosial. Dalam pernyataan terbarunya, Sukatani menekankan bahwa kondisi mereka sudah membaik dan kini berada di ruang yang lebih aman. Mereka juga mengonfirmasi pencabutan kuasa hukum dari Tommy Gumilang, tanpa memberikan penjelasan mendalam mengenai latar belakang keputusan tersebut. Keputusan ini merupakan titik balik dalam perjalanan mereka menghadapi tekanan hukum dan sorotan media. Kami ingin menginformasikan bahwa kami juga sudah mencabut kuasa dari Tommy Gumilang. Love you all, ujar salah satu personel Sukatani dalam pernyataannya yang diunggah di Instagram Stories. Langkah pencabutan kuasa hukum ini menandai perubahan strategi bagi Sukatani dalam menghadapi permasalahan yang sempat membuat nama mereka tercoreng. Sambil menyatakan rasa terima kasih kepada para pendukung yang telah mengirimkan doa dan dukungan, band ini mencoba meredakan ketegangan yang terjadi serta membuka lembaran baru dalam perjalanan bermusiknya. Polemik yang diakibatkan oleh lagu Bayar 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 juga memicu reaksi dari pihak kepolisian. Menanggapi isu tersebut, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan bahwa Polri tidak alergi terhadap kritik. Menurutnya, kritik merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan Polri terus berupaya melakukan pembaruan guna menciptakan institusi yang modern dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Pernyataan tersebut diharapkan dapat meredam ketegangan antara pihak penegak hukum dan elemen-elemen masyarakat yang merasa keberatan atas penyampaian kritik dalam bentuk lagu. Selain itu, masyarakat dan komunitas pecinta musik juga menunjukkan reaksi yang beragam. Sementara sebagian pihak mengapresiasi keberanian Sukatani untuk menyampaikan kritik melalui karya seni, ada pula yang menyayangkan penggunaan medium musik untuk menyampaikan pesan yang kontroversial. Diskursus seputar batasan antara kritik yang membangun dan ujaran yang bisa menimbulkan keresahan pun kembali mengemuka di berbagai platform media sosial. Kasus yang menimpa Sukatani mencerminkan betapa sensitifnya ruang berekspresi di era digital saat ini. Media sosial telah menjadi arena bagi seniman untuk menyuarakan pendapat dan kritik. Namun di sisi lain, respons instan dari masyarakat serta aparat juga dapat membawa konsekuensi hukum dan reputasi. Bagi Sukatani, polemik ini menjadi pelajaran penting tentang bagaimana menyampaikan pesan melalui karya seni tanpa mengorbankan integritas dan tanggung jawab sosial. Seiring berjalannya waktu, kasus ini juga memicu diskusi lebih luas mengenai perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan batasan-batasan yang seharusnya diterapkan dalam konteks kritik sosial. Akademisi dan pengamat budaya pun menyatakan bahwa seni, terutama dalam bentuk musik, memiliki peran strategis dalam mengkritisi kondisi sosial politik. Namun, pesan yang disampaikan harus disusun sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau disalahartikan oleh berbagai kalangan. Setelah melalui serangkaian peristiwa yang penuh liku, Sukatani kini berusaha untuk membangun kembali kepercayaan publik. Dengan menghapus lagu Bayar 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 dari semua platform dan mengeluarkan permintaan maaf secara terbuka, band ini berupaya menunjukkan itikat baik untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat, khususnya institusi yang pernah tersentuh oleh kontroversi tersebut. Upaya rekonsiliasi ini diharapkan tidak hanya memperbaiki citra Sukatani, tetapi juga memberikan ruang bagi diskusi konstruktif mengenai cara menyampaikan kritik dalam karya seni.
Setelah melalui serangkaian peristiwa yang penuh liku, Sukatani kini berusaha untuk membangun kembali kepercayaan publik. Dengan menghapus lagu Bayar 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 dari semua platform dan mengeluarkan permintaan maaf secara terbuka, band ini berupaya menunjukkan itikat baik untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat, khususnya institusi yang pernah tersentuh oleh kontroversi tersebut. Upaya rekonsiliasi ini diharapkan tidak hanya memperbaiki citra Sukatani, tetapi juga memberikan ruang bagi diskusi konstruktif mengenai cara menyampaikan kritik dalam karya seni. Banyak pihak mengamati bahwa langkah Sukatani untuk mencabut kuasa hukum merupakan bagian dari upaya internal mereka untuk merestrukturisasi pendekatan dalam menghadapi permasalahan hukum. Keputusan tersebut memberikan sinyal bahwa mereka ingin menyelesaikan masalah ini secara lebih transparan dan langsung, tanpa perantara yang mungkin memperkeruh situasi. Meski demikian, publik masih menyisakan tanda tanya terkait bagaimana langkah selanjutnya akan dijalankan oleh band ini dalam menghadapi dampak jangka panjang dari polemik yang pernah melanda. Kisah yang menimpa Sukatani merupakan gambaran nyata dari tantangan yang dihadapi oleh para seniman di tengah era digital yang serba cepat. Di satu sisi, kebebasan berekspresi memberikan ruang bagi kreativitas dan inovasi. Namun di sisi lain, ekspektasi masyarakat dan dinamika hukum juga menuntut adanya tanggung jawab sosial dari setiap karya yang dilahirkan. Bagi Sukatani, momen pencabutan kuasa hukum ini diharapkan menjadi titik awal untuk menyusun kembali strategi komunikasi dan seni mereka. Langkah ini juga membuka peluang bagi dialog yang lebih terbuka antara para seniman, aparat, dan masyarakat luas mengenai bagaimana menyeimbangkan antara kritik yang konstruktif dan kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Selain itu, pelajaran yang diambil dari kasus ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para musisi lain untuk lebih berhati-hati dalam menyusun karya yang menyentuh isu-isu sensitif. Dengan demikian, industri musik di tanah air dapat terus berkembang sebagai medium yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan menginspirasi perubahan positif di tengah tantangan zaman. Kontroversi yang melibatkan lagu Bayar 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 dan keputusan Sukatani untuk mencabut kuasa hukum telah menyoroti betapa kompleksnya hubungan antara kebebasan berekspresi, kritik sosial, dan dinamika hukum di Indonesia. Langkah konkret yang diambil oleh band ini, mulai dari penghapusan lagu hingga permintaan maaf terbuka, menunjukkan itikat mereka untuk meredakan ketegangan dan membangun kembali hubungan dengan berbagai pihak. Meski perdebatan mengenai batasan kritik dalam karya seni masih terus berlangsung, peristiwa ini memberikan ruang bagi refleksi mendalam mengenai peran dan tanggung jawab seniman dalam menyuarakan pendapat di era digital. Dengan adanya dialog yang konstruktif, diharapkan masa depan kebebasan berekspresi di dunia seni dan musik dapat terwujud dengan lebih harmonis, sekaligus tetap mempertahankan esensi kritik yang membangun untuk kemajuan bersama.